Perkenalkan, nama saya Rena Febriana Jija. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang implementasi media pembelajaran yang diintegrasi dalam masing-masing strategi pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran problem solving. Maksud dari model pembelajaran problem solving ini adalah cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para murid menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Jadi, model problem solving ini seorang murid diberikan suatu permasalahan untuk dipecahkan atau dicari bersama-sama. Model pembelajaran problem solving ini suatu cara penyajian bahan pelajar dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dalam usaha untuk memecahkan suatu jawaban. Nah, contoh dari model pembelajaran solving ini yaitu yang pertama, perumusan masalah. Perumusan masalah di sini itu jadi para siswa dapat merumuskan suatu masalah, suatu pembahasan yang bakal dipecahkan. Dan yang kedua itu adalah pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri yaitu merupakan suatu tolakan untuk menganalisis atau mencari suatu jawaban dari data-data yang ada. Dan setelah mendapatkan rumusan dan mengumpulkan data, maka hasilnya akan dianalisis data. Jadi kita akan dapat memecahkan atau menemukan sebuah jawaban dari apa yang kita. Untuk yang kedua ada model pembelajaran discovery atau bisa disebut penemuan sendiri ya. Jadi proses pembelajaran yang terjadi saat siswa disajikan informasi secara langsung, tetapi untuk siswa mencari informasi itu secara mandiri, dan mereka tidak sebagai konsumen materi, melainkan mereka juga berperan aktif dalam suatu jadi mereka berperan aktif menjadi pelaku dari pencipta ilmu pengetahuan. Contoh dari model pembelajaran discovery ini, contohnya kita memberikan sebuah video untuk mereka analisis dan mereka temukan, atau dari film atau dari jurnal, agar jurnal tersebut menjadi sebuah referensi untuk siswa atau mahasiswa dan sebagainya, untuk menjadi tolak ukur dan mereka mengenai wawasan luas dari sebuah jurnal. Jadi dari video, film, jurnal, mereka bisa berperan aktif untuk mencari suatu penemuan atau ilmu baru atau pengetahuan baru yang dapat mereka temukan dari model pembelajaran discovery. Ketiga, metode praktikum. Metode praktikum ini yaitu suatu cara yang mengajar yang memberikan sebuah kebebasan untuk siswa menemukan suatu fakta yang ingin diketahuinya, atau bisa disebut di mana peserta didik atau siswa melakukan, mengalami, merasakan, mengikuti dan mengamati suatu objek, menganalisis dan membuktikan serta menarik kesimpulan bahwasannya keadaan dan proses dari materi yang dipelajari tentang gejala alam dan interaksi, sehingga dapat menjawab pertanyaan yang didapatkan melalui pengamatan secara langsung. Di sini saya akan mencontohkan 3 buah contoh. Yang pertama, cara membuat peta dengan pantograf. Nah, dari sini siswa atau peserta didik akan mengetahui bagaimana caranya untuk membuat peta dari pantograf untuk memperkecil dan memperbesar. Maka mereka akan melakukan secara langsung, yaitu dengan cara praktikum.
Nah, untuk yang kedua, mengukur curah hujan menggunakan ombrometer. Tentunya mereka bakal tahu bagaimana cara kerja, bagaimana cara mendapatkan data dan segalanya. Jadi mereka pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan akan terjawab dengan sendirinya dengan melakukan sebuah praktikum. Untuk yang ketiga yaitu mereklamasi lahan dengan terjun langsung ke lapangan. Contohnya kita praktikum untuk menjadikan sebuah lahan kosong ditanami atau dibenahi, dirapihkan dan segalanya. Itu merupakan sebuah praktikum yang mampu mengedukasi siswa untuk lebih mengetahui dan bisa membuktikan bahwa dengan cara metode praktikum mereka bakal lebih meyakinkan sebuah jawaban atau pertanyaan dari mereka dan mendapatkan jawaban secara langsung. Untuk yang terakhir di sini saya akan menjelaskan sebuah metode simulasi, yaitu sebuah metode yang memberikan suatu pelajaran menggunakan suatu proses yang nyata namun dibuat-buat. Jadi siswa atau mahasiswa dihadapkan dengan simulasi untuk mengetahui pembelajaran yang sesungguhnya. Di sini saya akan mencontohkan dari simulasi atau yaitu simulasi merupakan penyajian seperti simulasi gempa. Maka di sini simulasi dapat dikatakan sebuah perilaku untuk mengetahui bahwasannya jika ada gempa maka kita harus melakukan apa saja. Jadi kita bisa bersembunyi di balik meja dan sebagainya. Terus kita yang kedua ada simulasi game, permainan simulasi. Jadi contohnya kita akan bermain suatu game. Dalam sini kita berpura-pura untuk bisa menjadikan sebuah game ini lebih interaktif lagi. Nah, untuk yang terakhir itu yaitu bermain peran. Untuk bermain peran ini merupakan salah satu metode ya dengan menggunakan drama. Jadi siswa secara spontan memperagakan suatu peran dalam berinteraksi dengan hubungan masalah antar manusia. Dan metode simulasi ini tidak dapat dilakukan secara langsung pada suatu permasalahan, tetapi dengan cara mempraktekkan seolah-olah nyata. Jadi simulasi ini adalah suatu metode yang seolah-olah nyata untuk mengetahui pembelajaran, bahwasannya pembelajaran ini, seperti ini dan seperti ini. Maka menurut saya pribadi simulasi ini sangat bermanfaat sekali, apalagi keterkaitannya dengan geografi, karena geografi butuh simulasi-simulasi tentang bencana tsunami, banjir, gempa, longsor dan lain sebagainya. Jadi cara ini sungguh sangat efektif untuk diberitahukan atau dipraktekkan kepada masyarakat, lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan dapat diterima di khalayak umum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.